Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewita Adriani, CGP Angkatan 10, SMA 1 Hiliran Gumanti. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.4 yaitu budaya positif pada tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahpahaman mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Kasus pertama, Siva seorang siswa kelas 10 melakukan kesalahan yaitu sering ketiduran ketika jam pembelajaran berlangsung. Beberapa guru mata pelajaran melaporkan hal tersebut kepada wali kelasnya. Ketika wali kelas memanggil Siva, ternyata diperoleh keterangan bahwa Siva sering tidur larut malam karena membantu ibunya mempersiapkan bahan jualan ibunya. Setelah divalidasi, ternyata Siva tidak membantu ibunya sepulang sekolah, malahan dia bermain ke rumah temannya sampai maghrib. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian kasus ini dengan metode segitiga restitusi. Penanganan kasus kedua menggunakan segitiga restitusi. Kasusnya adalah Nadia adalah seorang siswa. Ia dipanggil oleh wali kelasnya karena beliau mendapat laporan dari Mira, teman sebangkunya Nadia, bahwa Nadia bertengkar dengan Siska. Ketika kegiatan menstabilkan identitas, ternyata diketahui bahwa permasalahannya adalah Siska selalu mencontek tugas, PR, dan ulangan Nadia. Ketika divalidasi, ternyata Nadia marah dan kesal sehingga ia melempar tas dan bukunya Siska. Hal itu Nadia lakukan karena ia telah merasa kesal dan marah karena dia telah bersusah payah mengerjakan tugas sedangkan Siska hanya mencontek hasil kerjanya Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ibu memanggil saya. Oh, Asifah. Iya, silakan duduk dulu Asifah. Terima kasih, Bu. Begini Asifah, berdasarkan laporan beberapa guru mata pelajaran, akhir-akhir ini kamu sering ketiduran ya di waktu jam pembelajaran? Benar, Bu. Ketika jam pembelajaran berlangsung, saya kesulitan untuk menahan kantuk. Saya sudah berusaha untuk tidak mengantuk, namun susah, Bu. Kenapa begitu? Saya sering tidur larut malam karena membantu ibu mempersiapkan bahan-bahan masakan untuk jualan besok paginya, Bu. Oh, begitu. Ya, wajarlah kalau kamu sering ketiduran ketika jam pembelajaran berlangsung. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pasti juga akan tertidur ketika jam pembelajaran. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak membantu ibumu ketika sepulang sekolah saja, sehingga pekerjaan itu bisa cepat selesai dan kamu tidak terlalu larut tidurnya. Iya, Bu, saya biasanya sepulang sekolah suka pergi main ke rumah teman dan kadang saya pulang menjelang maghrib. Oh, wajarlah kalau seperti itu. Namun ibu sangat menghargai tindakan kamu, seperti masih mau membantu ibumu walaupun kamu tidur larut dan tidak terlambat masuk sekolah. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu tidur ketika jam pembelajaran apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Asifah? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Belajar dengan tekun, Bu. Benar sekali. Menurut kamu, belajar dengan tekun itu penting? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu akan lakukan ketika belajar? Saya harus perhatian dan serius, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus membantu ibu mempersiapkan bahan-bahan masakan sepulang sekolah. Saya tidak akan bermain lagi sampai maghrib di rumah teman. Saya akan berusaha tidur cepat agar tidak ketiduran lagi di dalam kelas. Ya, tepat sekali tindakanmu, Asifah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nadia, tadi ibu dengar dari Mira teman sebangkumu, katanya kamu bertengkar ya sama Siska? Iya, Bu, soalnya saya kesal. Kenapa kesal?
Siska selalu mencontek tugas saya, Bu, juga PR dan ulangan. Oh, begitu. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada pada posisimu, ibu juga pasti berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepadanya? Saya marah, Bu. Saya mengambil buku saya kembali dan melempar bukunya ke lantai. Saya juga melemparkan tasnya ke lantai. Oh, begitu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Ya, Bu, masa saya selalu diam saja? Saya sudah bersusah payah mengerjakannya dan juga menghafalnya. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena pekerjaanmu dan tugasmu dicontek. Begitu juga oleh Siska. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya merobek buku temanmu. Sekarang coba kamu pikirkan. Tindakan kamu melempar buku Siska, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nadia? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Benar sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan itu? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran maupun wali kelas saya. Ya, tepat sekali kamu, Nadia. Terima kasih, Bu. Oke. Nama saya Ashifa. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk membuat diri saya lebih disiplin dan menghargai waktu, sehingga saya tidak lagi tertidur di dalam kelas dan mengikuti setiap pembelajarannya. Terima kasih, Bu Guru. Kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Hiliran Bulanti, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA N1 Hiliran Bulanti, terusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir di ruangan yang kita banggakan ini. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat beliau juga kita bisa berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka melakukan Ibu Ewita Adiani sebagai CGP Angkatan 10 untuk melaksanakan aksi nyata. Selanjutnya selawat dan salam buat ibu kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau juga kita bisa menikmati alam yang seperti yang kita nikmati sekarang ini. Selanjutnya untuk hikmahnya acara kita pada hari ini, pertama mari kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yamida Khairi. Kepada Ibu disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sarah bikin temanku.
Selanjutnya, kesempatan kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak untuk dapat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala berkah rahmat, taufik dan karunia-Nya. Hari ini di ruang majelis guru kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi, mendapat ilmu dan amal ibadah dana. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati unsur pimpinan SMA Negeri 1 Wilayah Kumandi, para guru penggerak istimewa sebagai sekarang ini yang akan melaksanakan diseminasi, Ibu Devita dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya lihat dari ini Google ya, diseminasi itu artinya kegiatan yang diberikan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi bagi yang belum paham juga kegiatan diseminasi, kalau kita lihat seperti itu artinya. Di hari ini Ibu Dewi akan melaksanakan diseminasi informasi-informasi budaya positif, dan kita tentu nanti bisa menerapkan, mengaplikasikan pada kegiatan kita di sekolah, kegiatan sehari-hari dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa, mendidik anak kita menjadi yang berkarakter, yang berakhlak. Tentu itu merupakan salah satu tujuan daripada kegiatan kita ini. Oleh karena itu tentu saya berharap kita semua mengikutinya dengan baik. Tidak lama ini memang nanti dapat menjadi sebuah positif bagi kita sesuai harapan dari Ibu Dewi nanti ya. Itu saja mungkin sambutan dari saya sebagai kepala sekolah kepada kita semua. Kalau ada salah dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya acara kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Abu Ismail Asri. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعافى وتقبل لنا بحمد من الحاجات وتطهرنا بحمد من السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع إنه سميع قريب مجيب الدعوات أبي الأنبياء وأهل القدر الحجاج اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حرم علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti kita yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka melakukan aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan kepada Bu Dewita disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan cek? Pergi ke pasar membeli cumi. Cumi dibeli mahal harganya. Bapak Ibu terima kasih saya ucapkan pagi ini atas kehadirannya di kegiatan aksi nyata. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya juara, kita dapat hadir berkumpul di ruangan majelis guru pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Selanjutnya, salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berpendidikan yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta pegawai TU dan tata usaha. Adapun pagi ini, ya, keberadaan saya berdiri di sini bukan untuk menggurui dan lain sebagainya, tetapi dalam rangka untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 10. Yang mana kegiatan ini prosesi dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Apa yang telah kami dapatkan harus bisa pula berbagi di sekolah, di tempat kita mengajar. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dewita Adriani, CGP Angkatan 10, mengajar di SMA 1 Giliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Adapun kegiatan kita pagi ini adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA 1 Giliran Gumanti. Yaitu kegiatannya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif itu sendiri nanti di SMA 1 Giliran Gumanti.
kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial yang kita laksanakan seperti ini, tapi mudah-mudahan nanti ada perubahan ke depan di sekolah kita. Kita sama-sama menerapkan budaya positif itu yang diawali dari kegiatan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas nantinya, dan lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat murid untuk menuju kehidupan yang lebih baik ke depannya dan bisa diterima oleh manusia dan juga sebagai anggota masyarakat pada akhirnya. Yang mana di tujuan pendidikan yang didefinisikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menuntun anak didik kita itu untuk mencapai kodratnya untuk menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat yang seutuhnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita guru sebagai seorang petani dan juga murid-murid kita sebagai bibit untuk ditanam, disemai, dan dipetik hasilnya nanti di areal pertanian. Ya, diibaratkan kita seorang guru, kemudian murid kita diibaratkan sebagai bibit, ya. Apabila bibit itu disemai, ditanam, kemudian diberikan pengairan yang cukup, kemudian diberikan pupuk dan dirawat dengan baik, walaupun bibit itu belum bibit unggul, mudah-mudahan dan alhamdulillah hasilnya nanti akan baik. Namun apabila bibit itu, ya, sedangkan bibit yang kurang baik ketika dirawat, kemudian diberi pengairan yang bagus, kemudian dipelihara, hasilnya akan optimal, hasilnya akan bagus. Nah, apalagi kalau bibit itu adalah bibit yang bagus, ya, akan berlipat-lipat mungkin, ya, hasil yang akan kita peroleh nantinya. Nah, jadi ketika murid kita yang hadir ke sini, ya, mungkin ibaratnya, ya, belum seperti yang kita harapkan, namun ketika kita tuntun dia menjadi yang lebih baik dengan pengajaran, kemudian dengan tuntunan yang semaksimal mungkin, mudah-mudahan anak didik kita itu menjadi orang yang lebih baik hendaknya nanti. Yang mana tuntunan seorang guru, murid mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai budaya positif itu sendiri, ya mungkin kita sudah terbayang di benak kita. Apa ya kira-kira budaya positif tersebut? Coba ya Ibu Nova. Nah, Ibu Nova sebagai guru BK kita, ya, beliau selalu menerapkan ya bagaimana ketika anak bermasalah untuk mengembalikannya ke posisinya semula, beliau selalu memanggil, dan juga kita ya para guru ketika anak didik kita itu keluar dari jalurnya, kemudian kita panggil, kita nasihati agar mereka konsisten kembali terhadap nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah. Ya. Apa budaya positif itu kira-kira menurut Ibu Nova? Kalau dalam teori BK biasanya itu budaya positif itu lebih mengarah kepada perubahan perilaku dan kemampuan terhadap perkembangan diri kita. Ya. Terima kasih Ibu Nova. Ya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menjadi lebih baik lagi. Ibu Nora, menurut Ibu Nora, yang disiplin positif itu yang seperti apa Ibu Nora? Nah, disiplin positif. Mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nova tadi, ya, nilai-nilai kebajikan bisa jadi ya, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah dan diyakini oleh siswa untuk menjadi lebih baik.
Nah, mari kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, kemudian nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Nah, itu kira-kira budaya positif. Konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku. Seperti apa kira-kira pola perilaku anak didik kita agar mereka itu sukses nantinya. Ya, karena ketika budaya positif itu baik diterapkan oleh seseorang atau oleh di sini subjek kita adalah anak didik, maka nanti hasilnya juga bisa untuk perkembangan dia secara lebih baik ke depannya. Ya, mungkin tidak hanya untuk pada masa saat ini, ya, tetapi kira-kira 5-10 tahun ke depan. Kemudian nilai-nilai apa yang bisa dia terapkan? Kemudian norma-norma dan sikap seperti apa yang mendukung untuk dia bisa bertahan dan menjadi orang yang lebih baik nantinya. Adapun pada kesempatan ini ada 8 konsep inti mengenai budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, berikutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah nantinya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita semua sudah implementasi kurikulum Merdeka dan sekarang masuk untuk tahun ketiga lagi. Ya, untuk tahun 2024-2025 kita masuk ke 3 tahun kita implementasi kurikulum Merdeka. Itu artinya kita sudah mulai untuk menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita mengetahui ketika kita masuk ke dalam kelas, kita mengetahui anak kita, ya, anak didik kita itu beragam. Ya, mereka berasal dari latar belakang perekonomian yang berbeda, berasal dari latar belakang pendidikan orang tuanya yang berbeda, ya, berasal dari latar belakang daya tangkap, kemudian daya belajarnya yang berbeda. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, sementara anak-anak didik kita itu berdiferensiasi atau berbeda satu sama lainnya, maka muncullah ide untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana anak kita yang beragam itu digabungkan dalam satu, ya, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang seharusnya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita implementasi kurikulum Merdeka pada saat ini. Adapun profil pelajar Pancasila tersebut kita ketahui ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kita berharap dan berkeinginan, ya, anak-anak didik kita itu memiliki tanggung jawabnya, ada rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa-nya. Ya, seperti ketika ada acara besar Islam, ya, kebetulan di sekolah kita semuanya beragama Islam, ya, mereka konsen peduli terhadap hal itu. Ketika terdengar azan di sekolah atau dimanapun mereka berada, ya, dengan penuh kesadaran mereka tahu dengan kewajibannya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian berakhlak mulia, ya, kita menginginkan anak-anak didik kita itu anak-anak yang berakhlak, ya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih besar, kemudian dia berbicara, dia tahu seperti apa posisinya. Kemudian ketika mereka bergaul dengan teman-temannya, ya, mereka tahu pula bagaimana cara berbicara. Kemudian kepada yang lebih kecil dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh berakhlak. Ya. Jadi kita harapkan anak-anak didik kita ini memiliki akhlak yang mulia. Kemudian mandiri. Ya, mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain.
Ya, ketika tidak ada bestinya misalnya, dia bisa. Ketika tidak ada guru di dalam kelas, dia bisa untuk melaksanakan pembelajaran. Ya. Kemudian dia tidak tergantung kepada ketika orang tidak menasihati dia, ya dia tetap konsisten untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini itu benar. Kemudian bernalar kritis, ya. Dimana di sini anak-anak kita dituntut untuk bisa bernalar kritis. Ya, dia tidak hanya bisa tidak hanya ketika ada informasi tanpa disaring kemudian dia terima begitu saja. Kita tidak menginginkan seperti itu. Tetapi anak-anak kita itu bisa bernalar. Kemudian ketika ada di dalam pembelajaran di dalam kelas, ya, ketika diberikan suatu materi, judul dan sebagainya, mereka bisa ya bernalar tentang pembelajaran yang sedang dia laksanakan. Kemudian untuk menciptakan anak-anak kita yang berkebinekaan global. Kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai suku budaya. Nah, kita berharap agar anak didik kita itu bisa hidup di mana saja, bisa menerima, bisa bergaul dengan siapa saja, dengan keberagaman budaya yang ada. Kemudian bergotong royong. Mungkin pada saat ini jiwa gotong royong tidak hanya kepada anak didik, tetapi kepada kita diri sendiri pun juga sudah mengalami penurunan. Nah, ketika ada pembelajaran paradigma baru, ya mungkin kita disadarkan kembali bahwa bagaimana cara untuk meningkatkan rasa gotong royong itu sendiri, menghidupkan rasa gotong royong, menghidupkan kerjasama dalam menyelesaikan suatu persoalan, suatu masalah atau suatu kerja. Kemudian kreatif, ya kita menginginkan anak-anak kita anak-anak yang kreatif, ya tidak hanya ketika diberikan contoh oleh gurunya itu saja yang dia tiru, tidak, tetapi bagaimana apa yang diberikan anak-anak didik kita itu bisa bernalar, ya bisa mengembangkan menjadi hal-hal yang lain, namun tujuannya sama. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol yang dikenal dengan choice teori yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kita berilusi bahwa kita mengontrol murid, ya memberikan ceramah, memberikan nasihat, memberikan lain sebagainya. Ya, kita berharap ya dia bisa dikontrol. Namun ternyata tidak, Bapak Ibu. Ketika tidak ada kesadaran bagi dirinya, bagi diri didik, peserta didik kita itu sendiri untuk berubah, maka perubahan itu tidak akan bisa. Ya, jadi perubahan itu akan terjadi apabila ada kesadaran dari peserta didik itu sendiri untuk berubah. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketika murid kita bermasalah atau ketika murid kita keluar dari jalur-jalur yang seharusnya, kita memberikan nasihat yang berlebihan. Ternyata yang berlebihan itu tidaklah efektif ya untuk mengembalikan mereka ke posisi yang seharusnya. Jadi penguatan positif efektif apabila penguatan itu tidak berlebihan. Kemudian ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kadang mungkin saya pribadi menganggap ketika saya memberikan kritik kepada siswa, ketika saya memberikan mencap dia bersalah dengan kata-kata membuat mereka merasa bersalah, bisa untuk menguatkan karakter dia, bisa untuk menguatkan atau mengembalikan dia. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya. Tapi kritikan itu sepatutnya ya, tidak yang berlebihan ya, karena ketika kita memberikan kritikan atau membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ternyata tidak ya, malah itu akan membuat diri siswa atau rasa diri peserta didik itu akan merasa rendah diri. Ya, ketika mereka dikritik, kemudian dengan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, ya akhirnya mereka itu tidak muncul
ya ke permukaan lagi. Mereka sudah merasa rendah diri, ya, di hadapan teman-temannya, sehingga ketika terjadi pembelajaran, mereka mungkin tidak akan aktif lagi atau mungkin tidak berkembang seperti apa yang kita harapkan. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak. Kita kadang beranggapan kita guru di sini, kita yang lebih berkuasa dibandingkan siswa. Kemudian kita memberikan hal-hal yang memaksa kepada peserta didik kita. Ternyata itu salah, ya. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini tidaklah tepat. Tetapi ketika anak didik kita ingin untuk diberikan kritikan, ketika anak didik kita itu berkeinginan untuk diberikan nasihat, itu lebih efektif bila dibandingkan sesuatu yang kita harapkan itu dengan cara memaksa. Kemudian bagaimana mengubah? Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Hal ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser, ya, mengenai choice teorinya. Yang mana stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata setelah dibantah oleh choice theory, bahwa realitas kebutuhan kita ini berbeda-beda. Ya, sama dengan peserta didik kita. Kita beranggapan kebutuhan peserta didik itu kita sama. Ternyata kebutuhan peserta didik yang beragam, yang berdiferensiasi tadi berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, gambaran terhadap sesuatu itu tidak sama dari masing-masing pribadi. Ya, mungkin kita yang berada di dalam ruangan ini pun juga tidak memiliki gambaran yang sama terhadap sesuatu. Ya, pasti berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu tidaklah mungkin. Kemudian muncul teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, berusaha kita untuk memahami orang lain. Ya. Kemudian perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, ketika anak didik kita di dalam kelas dia meribut dan lain sebagainya, mungkin tujuannya bukan untuk mengganggu, tetapi tujuannya untuk mencari perhatian mungkin. Atau mungkin dia suka kepada temannya, kepada lawan jenisnya dan lain sebagainya. Jadi ketika anak didik kita itu berperilaku, dia pasti ada tujuannya. Jadi tidak langsung kita memarahi dan lain sebagainya, tetapi kita lakukan pendekatan segitiga restitusi nantinya dalam menyelesaikan masalah mereka. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Ketika ada keinginan dari hati kita untuk mengontrol diri kita, ya itu akan berhasil. Ya, mungkin bisa kita rasakan sendiri. Ada orang lain ya menyalahkan kita dan lain sebagainya. Kadang itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Kadang ada rasa dendam yang muncul ya setelah itu. Nah, kita menginginkan anak-anak didik kita itu seperti itu. Ya. Bahwa untuk mengontrol dirinya sendiri, kalau ada kemauan dari dirinya, ya mungkin pengontrolan itu akan berhasil. Ya, ketika orang lain bisa mengontrol saya, ya mungkin persentase kesuksesannya 25% atau 50% dan lain sebagainya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini sama dengan yang tadi. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, cukup kita yang mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya, sama dengan kegiatan kita pada saat ini.
diseminasi budaya positif ini bukan untuk suatu bujukan atau untuk suatu pemaksaan, tetapi bagaimana kita berkolaborasi, ya, berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang berbudaya positif nantinya. Ketika budaya positif kita sudah muncul, ya, sudah seperti apa yang kita harapkan, mudah-mudahan peserta didik kita senang berada di sini. Kemudian ada keinginan peserta didik lain yang dari SMP, MTS untuk bersekolah di sekolah kita. Jadi kita coba usahakan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif ini. Ya, ketika ada guru penggerak di sekolah bertiga atau berdua, ya, kalau hanya mereka bertiga yang bekerja, tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Tetapi semua itu bisa terlaksana apabila kita berkolaborasi semuanya. Ya, ada kesadaran dari diri kita sendiri untuk menuju yang lebih baik bagi peserta didik kita, sehingga lingkungan di sekolah kita menghasilkan budaya positif. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Ternyata menurut teori kontrol bahwa modal berpikir menang dan menang. Ya, ketika kita berkompetisi atau ketika kita menjalankan suatu program, kita tidak berpikir kok oleh lain, kok indah. Ternyata tidak seperti itu katanya. Iya. Nah, ketika kita laksanakan suatu program, bahwa program itu akan berhasil dan akan berhasil apabila kita berkolaborasi. Jadi diharapkan di sini untuk kedepannya mudah-mudahan tahun 2024, 2025 ya kita bisa berangsur-angsur budaya positif di sekolah kita seperti apa yang kita harapkan hendaknya. Kemudian salah satu untuk menerapkan budaya positif tersebut harus ada disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disciplining, yang artinya belajar. Yang mana disiplin mengacu kepada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi mengacu kepada disiplin diri. Berarti untuk menerapkan disiplin positif ini ternyata memang harus disiplin diri dulu, Pak Alfonso. Ya, mungkin kita sering ditegur, ya saya sendiri pun menyadari ketika saya terlambat datang ke sekolah, ya ada rasa bersalah dan sebagainya. Jadi berangsur-angsur mudah-mudahan bisa kita menuju ke disiplin positif itu sendiri, karena kita merupakan guru seperti dari trilogi pendidikan Ingarso, Sungtulodo, Ingmadio, Mangunkaso, Tutmuri, Handayani, bahwa guru itu adalah sebagai teladan ya bagi anak didik kita. Jadi berikanlah keteladanan itu kepada anak didik kita. Jangan kita menyuruh mereka untuk disiplin sementara diri kita sendiri tidak bisa untuk melaksanakannya. Walaupun sekarang mungkin masih agak jauh, ini pribadi saya masih agak jauh dari kata-kata disiplin itu sendiri. Nah, dari sekarang kita berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur. Bagaimana supaya disiplin positif itu terlaksana paling kurang di diri sendiri sehingga nanti tercipta budaya positif. Ketika disiplin positif itu dilakukan berulang-ulang terus-menerus sehingga menimbulkan suatu kebudayaan nanti bagi diri pribadi kita masing-masing, sehingga bisa pula ditiru dan diterapkan kepada peserta didik kita. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Di pendidikan guru penggerak ini, saya baru menyadari ternyata memberikan reward dan hukuman yang berlebihan kepada peserta didik tidak untuk menimbulkan disiplin positif kepada peserta didik. Ya, kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh anak didik kita itu memang motivasi dari dirinya sendiri, tidak ada motivasi dari pihak lain. Ya, memang dari intern, ya, dari dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita menginginkan anak didik kita itu memang melakukan, berbuat, dan melaksanakan memang dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada faktor ekstrinsiknya. Tidak karena diberikan penghargaan dia akan berbuat, ketika diberikan hukuman dia akan berbuat, atau karena takut terlambat, ketika mereka terlambat takut nanti disuruh membersihkan WC dan lain sebagainya, akhirnya mereka datang tepat waktu. Kita berharap tidak karena reward dan hukuman tersebut, tetapi memang kesadarannya sendiri, faktor motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan di sekolah kita sehingga tercipta budaya positif untuk kedepannya. Nilai-nilai yang sepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Mudah-mudahan nanti kita juga membuat program untuk nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah untuk kita terapkan kepada seluruh warga sekolah, ya, tidak hanya peserta didik tetapi kita guru juga seperti itu, ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, ya. Dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sudah hafal bagi kita bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis dan mandiri. Mudah-mudahan dengan implementasi kurikulum Merdeka, ya, budaya positif yang kita harapkan tersebut tercapai. Ketika kita sudah menanamkan profil pelajar Pancasila ini, ya, dengan ada 6 bahagiannya, mudah-mudahan budaya positif terlaksana dan dimiliki oleh masing-masing pribadi kita dulu, kemudian baru nanti kita keluarkan kepada peserta didik kita. Kemudian di Bobri Mary Years Program, bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, pada sekolah kita implementasi kurikulum Merdeka, masing-masing kita sudah menerapkan hal itu. Ya, Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai apa yang akan kita munculkan pada pembelajaran kalau di implementasi kurikulum Merdeka P5? Ya, ketika kita melaksanakan P5, tema kearifan lokal, nilai-nilai apa yang akan kita munculkan dari profil pelajar Pancasila ini? Seharusnya hal ini terprogram sehingga budaya positif yang kita harapkan itu tercapai, ya, kita programkan, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, masing-masing kita memiliki kebutuhan, ya, tidak hanya guru, ya, siswa dan semua warga sekolah, ya, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup? Harus ada makan, ya, harus ada tempat tinggal, kemudian ada keamanan, ada kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Ya, ketika tempat tinggal ada, pakaian tidak ada, ya, itu tidak akan lengkap. Ya, jadi
kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer kita. Setiap pribadi manusia, ya, memiliki kebutuhan bertahan hidup, ya, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu sama. Namun porsi dan bentuknya itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, kita mungkin merasakan ketika kita hadir di suatu forum, ketika kehadiran kita orang tiba-tiba diam, ada perasaan kurang nyaman di hati kita, ya. Berarti seperti itu pula murid. Nah, bagaimana supaya rasa kasih sayang dan rasa diterima itu ada, muncul pada siswa. Yang punya rasa itu tidak hanya kita guru, ya, semuanya memiliki rasa. Mereka ingin rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh kelas, oleh lingkungannya, dan kemudian oleh lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, jadi ketika anak didik kita dia mengobrol saja mungkin di dalam kelas, atau mungkin dia ketika kita mengajar mereka berseloroh dan lain sebagainya, jangan langsung kita marah terlebih dahulu. Tetapi mungkin mereka itu ketika terjadi pembelajaran, mereka kurang diberikan kesempatan mungkin untuk ditanya dan lain sebagainya. Karena kita sudah mencap, ketika ada pertanyaan diberikan, oh ini tidak bisa menjawab dulu. Ya, padahal dia lebih daripada teman yang lain kadang. Nah, jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima ini dimiliki oleh semua. Berikutnya penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, masing-masing kita ini memiliki itu semua, ya, tapi tergantung dari kapasitasnya masing-masing. Berikutnya adalah kebebasan. Semua ingin ada kebebasan, tidak ada yang mengekang. Ya, yang mengekangnya itu hanya nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh pribadinya masing-masing dan juga nilai-nilai kebajikan sesuai dengan syariat agama yang dia anut. Kebebasan itu mereka ingin mandiri, kemudian ingin memiliki pilihan, kemudian ingin mencoba hal baru, kemudian mampu. Itu berarti bahwa kita memiliki kesenangan, ya, ada suatu kesenangan yang muncul dari diri kita. Nah, jadi ketika ada suatu kegiatan, tiba-tiba ada yang tertawa, jangan berpikir saja dulu, ya, jangan berpikir dulu, mudahan Allah atau lain sebagainya. Tapi ada rasa senang yang ada di dalam hatinya barangkali. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu memang bertahan hidup ada, kasih sayang dan rasa diterima itu pasti ada pada masing-masing pribadi kita. Kemudian ada rasa penguasaan, untuk milik Denmark, untuk nyawa mah. Nah, dan ini ada orang yang mengambil dan sebagainya. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Kemudian, nah, sesuai dengan apa yang motivasi perilaku manusia. Ya, di sini adalah guru, kemudian peserta didik. Ketika ada yang dilakukan, ketika berbuat dan sebagainya, ada 3 motivasi yang mendasari seseorang itu berbuat, bersikap, dan bertingkah laku. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita menerapkan disiplin, misalkan upacara bendera jam 7.30. Ketika sudah lewat dari jam 7.30, absennya tidak diambil dan berbaris di samping. Nah, ketika ada peserta didik yang datang karena mereka takut untuk diberikan hukuman atau dalam posisi ketidaknyamanan, mereka menerapkan datang tepat waktu. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka berbuat tersebut karena ingin memang mendapatkan imbalan, karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk berbuat hal-hal yang positif, untuk berbuat
hal yang baik, itu namanya motivasi ekstrinsik. Ada unsur lain yang menyebabkan dia menerapkan disiplin positif itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Ketika mereka datang ke sekolah tepat waktu, ketika mereka hadir ke dalam kelas tepat waktu, karena memang dari keinginan diri dia sendiri tidak mengharapkan hadiah, tidak takut karena ingin mendapatkan hukuman, berarti itu anak didik kita itu sudah berperilaku sesuai dengan motivasi intrinsik, ya motivasi dari dalam dirinya. Nah, bagaimana untuk ini supaya kita menumbuh kembangkan motivasi perilaku anak didik kita ini dengan motivasi yang intrinsik, memang kemauan dari dirinya sendiri. Tidak karena ketika masuk kelas, ya kalau ini saya bahasa Inggris, boleh terlambat 10 menit, kalau sudah lewat dari 10 menit, ya please close the door from the outside, ya artinya tidak boleh masuk. Kalau sudah disuruh untuk menutup pintu dari luar, artinya. Kemudian yang ketiga, untuk penyelesaian masalah pada peserta didik, gunakan restitusi. Yang mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana prosesnya? Nanti lebih lanjut akan dijelaskan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah, ya salah satunya mungkin nanti kita akan membuat keyakinan kelas dengan peserta didik kita. Kemudian ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing, maka ketika anak didik kita ada bermasalah, kita selesaikan. Jadi terjadi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian untuk pada posisi kontrol mana kita sebagai pendidik, ya. Ternyata posisi kontrol guru terdiri dari 5 bahagian. Tidak hanya posisi kontrol guru, tetapi posisi kontrol kita sebagai orang tua di rumah juga seperti itu. Ada namanya posisi kontrol sebagai penghukum, ada namanya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ketika kita berposisi sebagai pemantau dan manajer, itu merupakan budaya positif sudah tercapai di sekolah. Ada anak bermasalah, ya atau mungkin terlambat dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang terucap oleh guru. Nah, yang sering diucapkan oleh guru ketika anak bermasalah seperti patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, guru yang seperti ini, ya ketika anak bermasalah, maka kita terposisi sebagai kontrol penghukum. Ya, kata-kata yang kita ucapkan, patuhi aturan saya ya, awas. Atau kamu selalu saja terlambat. Nah, atau mungkin dalam ujian, awasi dan terlambat harus. Nah, kalau seperti itu kata yang keluar dari mulut kita, ya itu kita dikategorikan sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, dan lain sebagainya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu, nak? Nah, seperti itu kategori penghukum, Bapak Ibu. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid akan marah dan mendendam, ya. Atau sifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan yang lebih parah lagi mungkin akan berbuat hal-hal di luar prediksi kita. Atau mungkin ketika siswa terlambat, saya terlambat karena sapu sarung dulu. Nah, mungkin pada saat tersebut dia mengerjakan, tapi
muncul rasa dendam di hatinya. Ya, atau mungkin ketika bertemu dengan kita, ini udah mencari lain kawan itu. Ya, kapal perahu secara kausinyo malengah senyo. Nah, jadi mudah-mudahan mungkin pribadi saya ya termasuk posisi kontrol penghukum. Mudah-mudahan untuk berikutnya setelah mempelajari ini dan apa yang saya dapatkan, saya sebarkan pula kepada Bapak Ibu pemahaman ini. Mudah-mudahan kita masuk nanti kepada posisi kontrol sebagai seorang manajer di sekolah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu." Pernahkah kita mengungkapkan hal seperti itu kepada anak diri kita? Yang kecewa apa ibu? Kecewa ibu kalian. Nah, ketika ungkapan itu yang kita ungkapkan kepada siswa kita atau kepada anak kita di rumah, ya kita termasuk kepada kategori pembuat merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, akan bagaimana jadinya? Nah, jadi ketika kata-kata itu kita ungkapkan kepada anak didik kita atau kepada anak-anak kita di rumah, maka kita termasuk kepada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai dan merasa dikecewakan oleh orang yang biasanya dianggap sayang ke dia. Kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sebagai pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau, "Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini." Nah, karena aku bantuan Bapak selama kok, aku bantuan Ibu selama kok. Atau, "Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan." Nah, berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya." Ya, murid merasa dikecewa tersebut. Ya, mungkin bisa kita rasakan. Ketika kita tidak mengajar di kelas tertentu, ya, kadang untuk saat ini mereka tidak tegur. Ya. Ketika kita menegur mereka, mereka tidak indahkan. Sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik kita dan juga menyelesaikan masalah anak-anak di rumah dan menyelesaikan masalah kita dengan teman dan lain sebagainya. Posisi kontrol sebagai pemantau yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang mungkin diajukan oleh seorang pemantau adalah, peraturannya apa nak? Ketika kita sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas, mungkin kita bisa menanyakan hal seperti itu. Jadi untuk kedepannya, mudah-mudahan di awal tahun pertemuan dengan anak didik kita di pertemuan pertama kita membuat keyakinan kelas. Ya, tidak seluruh guru diharuskan, tapi ada keyakinan kelas yang dimiliki oleh kelasnya masing-masing. Ya, jadi buatlah keyakinan kelas oleh wali kelas dengan guru, dengan anak didiknya. Ya, wali kelas buatlah keyakinan kelas dengan peserta didiknya nanti, sehingga ketika mereka bermasalah penyelesaian masalahnya, mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan, peraturannya apa nae? Nah, tidak hanya keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah juga harus ada. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kok baca awak apa yang kamu lakukan? Nah, ya, kata-kata seperti itu yang diajukan itu termasuk kepada sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa nae kalau awas haruku itu, nah, dan lain sebagainya. Yang lebih sering sebagai pemantau ini adalah guru BK. Mudah-mudahan tidak hanya Bu Nova sebagai guru BK, tapi kita semua. Ya,
bisa menerapkan nilai-nilai guru BK bagi anak didik kita sehingga kita bisa menyelesaikan masalah peserta didik kita dengan tidak sebagai penghukum pembuat perasaan bersalah sebagai teman, tetapi menjadi pemantau dan menjadi manajer hendaknya. Sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Berikut yang formal, misalnya, Andi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, dan sebagainya. Kemudian kata guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah kalau seperti ini, ya kita guru sebagai posisi kontrol pemantau. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di dalam kelas, pemimpin pembelajaran ya bagi kita untuk anak-anak kita di rumah. Nah, posisi kontrol manajer ini ya sebagai Bapak Kepala Sekolah bagaimana memimpin kita guru. Nah, kemudian kita di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas bagaimana pula kita memimpin anak-anak didik kita. Nah, posisi kontrol terakhir ini adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bukan hanya ketika manajer, bisa posisi kontrol kita itu kembali ke pemantau, tergantung kepada situasi dan kondisinya. Kemudian namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, nak? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi konsekuensi yang diberikan kepada anak didik kita itu berasal dari anak didik kita itu sendiri. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, maka dia akan menjawab ya dan mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi memimpin murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Contoh percakapannya, nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, jadi ketika anak didik kita terlambat, bukan langsung dia awak senang taruh nah, mungkin saya menyadari saya juga pernah sebagai penghukum seperti itu. Ternyata ketika berposisi sebagai manajer, ya dia sudah bisa mengucapkan kata-kata seperti ini ketika anak didiknya terlambat. Ya. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah? Kelas dan sudah ada kesepakatan sekolah yang ada dibuat bersama-sama antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah, maka mereka akan mengetahui apa yang harus dia perbaiki ketika dia datang terlambat. Tidak, kalau di sini kehadiran ke sekolah 7.30. Nah, ketika kita berikan pertanyaan seperti itu, mereka akan tahu. Ya, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? 7.30, Pak. Nah, kemudian diajukan pertanyaan berikutnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, datangnya jam 8, sementara harus jam 7.30. Karena kita sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan sekolah, sehingga bisa dia mengungkapkan kalau seperti ini harus seperti apa. Nah, kemudian ini kira-kira percakapan antara seorang manajer dengan bawahannya, seorang guru dengan siswanya ya ketika bermasalah. Kemudian sebagai manajer juga fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Ya, ketika
mereka bermasalah, kemudian ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi memang untuk fokus pada murid itu sendiri, untuk perbaikan dirinya ke depannya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kita adakan dengan peserta didik kita, ya, terutama wali kelas, ya, sehingga nanti ketika mereka bermasalah, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas ini bukan berasal dari guru, ya, tetapi keyakinan kelas itu kita tampung dulu apa ide-ide dari peserta didik kita. Nah, selama 1 semester ini akan belajar bahasa Inggris dengan ibu. Nah, biar perjalanan pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan, kira-kira apa peraturan yang akan kita terapkan di kelas? Ya, kemudian ada bermacam-macam ide dari peserta didik kita, kemudian kita tulis. Setelah itu, dari ide-ide yang sudah ditulis tadi berdasarkan dari anak didik kita tetapkan mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya positif, kemudian bisa dia terapkan ya berdasarkan dari latar belakang kehidupan mereka. Kemudian ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Ya, berarti ide-idenya itu berasal dari seluruh warga yang buat tapi peraturan keras. Yang pertama, datang tepat waktu, paling lama terlambat 10 menit. Yang kedua, tidak boleh keluar minta izin ketika temannya ada yang minta izin di luar. Nah, jadi sudah kembali temannya yang minta izin pertama, baru yang berikutnya diizinkan keluar. Bagi yang ketika dia minta izin tidak bisa diizinkan, ada sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak hanya 2-3 orang siswa saja. Atau mungkin perangkat kelasnya berkumpul, ikut temu ibu di kantor deh, uang buat keyakinan kelas, itu tidak, ya, tidak sebuah keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu dilibatkan seluruh warga yang ada di dalam kelas. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, misalnya hadir tepat waktu. Nah, itu hadir tepat waktu. Bukan tidak ada siswa yang terlambat harus hadir tepat waktu. Berarti bahasanya kurang ya universal. Saling menghormati. Ya. Kemudian belajar dengan serius. Nah, kira-kira seperti itu bahasa yang digunakan untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu juga tidak boleh banyak, ya. Ya, dibuat sebanyak atau sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Mereka bisanya menerapkan kilo-kilo atau enggak. Ya. Ketika kita buat keyakinan kelas yang lebih dari 20, sementara agar limusnya agak sulit menerapkan. Ya, agak sulit rasanya untuk menerapkan yang 5 tersebut. Nah, ini kita buatlah yang banyak-banyak. Nah, jadi keyakinan kelas itu buatlah sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelas, kemudian sesuai dengan kondisi siswa, bisa melaksanakan atau tidak. Kemudian untuk penyelesaian masalah, kalau ada siswa kita yang bermasalah, gunakanlah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, apa itu yang menstabilkan identitas? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi apa tindakan yang salah yang dia lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, kalau kamu berbuat seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, nak? Nah, kemudian dia sebutkan saling menghormati, Bu. Kalau seperti itu, ya, kamu seharusnya seperti apa? Dan sebagainya.
Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kadang kita pribadi juga seperti itu. Ketika kita berbuat salah, ternyata itu pembelajaran yang berharga bagi diri kita. Dan mudah-mudahan bagi siswa kita juga seperti itu. Ketika mereka bermasalah kemudian salah, ya, itu merupakan suatu proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, apa-apa saja ungkapan yang bisa kita ungkapkan ketika menstabilkan identitas tersebut ketika bermasalah. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Bapak juga pernah melakukan kesalahan? Ya. Atau mungkin ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Atau mungkin kamu berhak merasa begitu. Ya, misalnya, Andi, ya Bu, ya, ibu dengar dari ketua kelasmu, kamu berkelahi ya dengan Nina. Kemudian dijawab, iya Bu. Kenapa begitu? Ya. Oh, kesal ya Bu. Ketika meminta jawaban dan sebagainya, dia pilih dan ngamuk ya dong. Nah, itu pokoknya ya Bu. Nah, jadi kemudian, jadi apa yang melakukan ke dia? Saya pukul dia Bu. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin untuk menstabilkan identitas ini, ya, ibu tahu, ya. Tapi ibu tidak ingin mencari siapa yang salah di sini. Ibu ingin mencari penyelesaian dari masalah yang kamu hadapi. Nah, kemudian kita lanjut kepada validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh peserta didik kita. Ya, yang mana validasi tindakan yang salah itu ya, merupakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita ungkapkan ketika validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, misalnya kepada student tadi, awak menukuk seminar Bu, ini namanya mencarian jawaban dari ujian, dari tugas, dari PR. Nah, kemudian kita nyari, kamu pasti punya alasan. Nah, mengapa seperti itu? Kemudian dijawab dia beberkan. Kemudian diulas lagi oleh gurunya. Ya, padahal kamu melakukan yang lebih buruk dari ini bisa, tapi kamu hanya sekedar mengambil bukunya dan melemparnya saja. Ya, itu seperti itu ungkapan yang kita ungkapkan. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, ini tergantung dari kondisi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Atau mungkin juga mengungkapkan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin dia berkelahi karena temannya ini mengambil sesuatu miliknya. Ya, kemudian yang mempertahankan penyawa Bu, dia ngambil no. Nah, jadi toko Bu. Nah, kemudian bisa diungkapkan oleh gurunya. Ya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada posisi dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ketika menanyakan keyakinan kelas, ketika menanyakan keyakinan sekolah, ya, itu artinya jawaban yang dia berikan merupakan motivasi secara intrinsik yang diungkapkan oleh peserta didik kita. Apa-apa saja kira-kira yang bisa diungkapkan oleh guru untuk menanyakan dalam kegiatan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali aksi nyata budaya positif yang Ibu berikan kepada kami semua. Jadi di sini saya agak tertarik dengan kasus yang ditampilkan pada kasus kedua. Jadi pada kasus kedua itu kan ada Siska Nadia bertengkar dengan Siska gitu ya. Jadi kan yang kita berikan kondisi adalah yang saya lupa namanya dari Nadia yang memberikan yang bertengkar
kondisinya adalah karena si temannya satu lagi mencontek pekerjaan rumah, PR dan segala macamnya. Terus yang satu lagi yang si pencontek ini apakah tidak diberikan kondisi juga, apakah tidak dipanggil atau diapakan yang satu lagi? Karena kan yang kita tahu bahwa kondisinya saat kita punya sesuatu kita berhak mempertahankan apa yang kita punya. Nah, tapi kondisinya yang dimunculkan adalah yang diberi nasihat dan segala macam kan karena yang Nadia karena dia sudah tidak nyaman lagi, dia melakukan perlawanan terhadap apa yang dikerjakan oleh temannya. Jadi mungkin lengkapnya agar ini lebih apik untuk diaplikasikan nanti, mohon penjelasannya oleh Ibu. Terima kasih. Ada kasus kedua, pertengkaran antara Nadia dan Siska. Kenapa dalam pelaksanaan segitiga restitusi yang kita kondisikan, yang kita panggil hanya Nadia, kenapa kita tidak pertemukan Nadia dan Siska untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Betul, Bu? Ya, silakan kepada Ibu Dewi untuk menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu berikan. Dalam kondisi ini, ya kasus 2, Nadia bertengkar dengan temannya, ya. Yang mana karena Nadia ini bertengkar karena dia mempertahankan tugas yang telah dia kerjakan, dicontek begitu saja oleh temannya. Kemudian dia berbuat dengan melempar dan membuang buku temannya. Dalam hal ini yang ditampilkan hanya penyelesaian masalah dengan satu pihak saja. Ya, harusnya kita sebagai guru tidak hanya menyelesaikan kasus dengan satu pihak saja, tetapi diselesaikan kedua belah pihaknya. Yang di video tadi ditampilkan salah satu bagaimana cara yang mana yang menstabilkan identitas itu seperti apa, yang validasi yang salah itu seperti apa kira-kira, kemudian untuk menanyakan keyakinan itu seperti apa kira-kira. Ya, jadi yang diselesaikan masalah itu hanya Nadia yang dipanggil di sana karena Nadia melempar dan membuang buku temannya sehingga temannya itu menangis. Ya, jadi setelah kita selesaikan satu masalah dengan pihak pertama, kemudian nanti kita tanya pula atau kita selesaikan pula dengan pihak yang kedua. Setelah ditemukan titik permasalahannya, baru nanti kita pertemukan mereka kedua dengan cara mendamaikan. Karena tadi kata si Nadia, baiklah Bu, saya akan minta maaf kepadanya dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah, kemudian kepada yang kedua pun juga mungkin seperti itu. Baiklah Bu, saya tidak akan mencontek punya teman lagi, saya akan mengerjakannya dan saya akan meminta maaf kepada dia. Jadi sudah ada kesadaran dari masing-masing, akhirnya mereka bertemu berdua dan saling meminta maaf. Nah, itu kira-kira Ibu Urul jawabannya. Kalau ada tambahan dan lain sebagainya, ya dipersilakan. Pak ingin menambahkan? Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya tidak menambahkan karena Bu Dewi sudah panjang lebar menyampaikan atau memberikan informasi kepada kita bersama. Di sini saya hanya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Dewi yang sudah memberikan semua yang terbaik buat kita. Tentu kita harus melakukan perubahan. Kemudian di sini saya juga menyadari bahwa ternyata kita memiliki ada posisi kontrol, kemudian bagaimana budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya disampaikan oleh Bu Dewi, dengan adanya diseminasi budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dewi. Nanti kita hanya tinggal bekerja bersama-sama supaya itu terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi Aktanova. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Pas. Okay. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Mungkin saya sebagai moderator hanya ingin mengambil benang merah dari apa yang Ibu Dewita sampaikan. Mudah-mudahan ya betul kata Ibu Rahmi Aktanova, kita sangat mengapresiasi apa yang sudah diberikan Ibu Dewita Adriani tadi. Mudah-mudahan kita karena kebetulan kita mau memasuki tahun ajaran baru, kita semua bisa merubah mindset kita mengenai bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru di dalam kelas maupun di lingkungan lainnya.
agar kita bisa menciptakan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana kita juga menyadari bahwa siapapun kita, baik kita guru maupun siswa, yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri, tidak orang lain, karena kita manusia, bukan robot, bukan komputer yang bisa dikontrol dan diperintah oleh orang lain. Jadi mudah-mudahan kita bisa juga menerapkan kepada peserta didik kita bisa meyakini nilai-nilai yang ada dalam profil Pancasila agar kita bisa menerapkannya. Kemudian kita juga bisa berpikir mulai dari sekarang apapun yang akan kita kerjakan, apapun program yang sudah kita buat, kita harus berpikir bahwa menang. Artinya kita harus bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah, karena ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan di sekolah, termasuk itu lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, pemuka masyarakat. Yang jelas tentu aset kita dulu di sini sarana prasarana, peserta didik dan kita sebagai guru. Jadi apapun yang akan kita laksanakan tidak ada lagi